Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa, kenapa kalian mencampurkan kebenaran bil batili dengan kebatilan? Artinya dicampur ya, benar dan batilnya dicampur atau diubah atau dipalsukan ya dalam tafsir ini. Wa taqtumunal haqqa, dan kalian sembunyikan kebenaran tentang sifat-sifat Nabi ya. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sebenarnya tahu bahwa sesungguhnya tanda-tanda itu adalah benar. Jadi kalau ini masih tentang orang-orang yang hadir atau orang-orang yang mungkin lebih tua daripada hadirnya Islam ya. Jadi maka dikatakan ya alal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Sebenarnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad itu dalam kitab-kitab sebelumnya sudah dijelaskan. Maka Bapak Ibu kalau pernah mendengar sejarah Nabi yang masih kecil, itu kan ulama-ulama dari agama-agama sebelumnya itu sebenarnya sudah mendeteksi ciri-ciri kenabiannya sejak masih kecil, sejak dia masih ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ya kemana-mana itu tanda-tanda kenabiannya sudah muncul. Jadi secara ini sudah diketahui tanda-tanda kenabian ya, reaksi-reaksi alam itu ada ya, misalnya kehebatan-kehebatan Nabi itu sejak kecilnya sudah muncul ya. Maka kemudian karena ternyata nabinya bukan dari Bani Israel, maka sebagian ahli kitab atau di sini dikatakan ahli kitab itu mengubah tanda-tandanya supaya tidak cocok, supaya mereka mungkin punya alasan untuk tidak percaya kepada Nabi. Ibarat kata apa ya? Ya kalau Bapak Ibu kalau di Indonesia itu umumnya itu kalau orang nggak seneng itu mesti diubah skemanya. Kalau di Indonesia itu cerita apa ya? Roro Jonggrang ya misalnya ya, supaya nggak jadi berhasil. Ini dalam cerita ya, contohnya ya. Kemudian dipaksakan fajar lebih awal misalnya begitu ya. Kalau di sini juga sama. Jadi kadang-kadang orang itu kalau nggak seneng itu mesti akan mengubah speknya ya, apa misalnya ya Bapak Ibu kalau sekarang itu yang banyak kasus itu misalnya orang belanja COD misalnya ya, sudah sampai terus karena nggak punya uang, nggak mau bayar, punya alasan apa dan sebagainya. Itu mirip. Jadi orang-orang dulu itu kalau nggak seneng ya sama, ahli kitab itu juga sama, ketika nggak seneng Nabi ya diubah ciri-ciri sifat Nabi dan sebagainya di dalam kitab mereka itu diubah supaya mereka punya alasan, atau yang lain-lain supaya yang halal menjadi haram itu juga ada, yang haram menjadi halal itu juga ada. Misalnya apa tentang yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan mereka ubah supaya menjadi halal misalnya dan sebagainya. Jadi larangan orang-orang sebenarnya kenapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Makanya sebenarnya kan kita itu tidak boleh mencampur adukkan yang hak yang batil. Harus dikatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan dicampur. Kalau dicampur itu nanti tidak jelas ya. Maksudnya mana yang halal, mana yang haram. Itu kalau dicampur kan menjadi halom ya apa ya. Jadi halal dicampur haram. Enggak boleh ya. Ya halal ya halal, haram ya haram. Wa qala ta'ibatum min ahlil kitabi, dan sebagian ahli kitab mereka berkata, aminu billadzi unzila alal ladzina amanu, kalian berimanlah kepada mereka
yang beriman ya, wajhan nahari di awal hari, wakfuru dan kafirlah kalian akhirahu di akhir hari, la'allahum yarji'un barangkali mereka kembali ke agama sebelumnya. Jadi orang-orang ahli kitab itu masih punya misi untuk mengembalikan orang Islam itu ke agama sebelumnya, yaitu agama mereka. Karena dulu itu kan banyak orang-orang yang mungkin ya orang-orang yang benar-benar dia memahami kitab suci mereka, ketika Islam datang mereka itu masuk Islam, Pak, karena tahu kebenarannya. Lalu sebagian yang lain yang nggak terima, kok pada masuk Islam sih, nanti kan kosong agama ini kalau semuanya masuk Islam. Lalu dia menggunakan siasat, sudah kamu pura-pura masuk di awal hari, nanti sore hari kembali ke agama, aslinya 50-50, paginya dengan Islam, nanti malam kembali ke agama sebelumnya. Dia mau mengajak itu, dan sampai sekarang itu tren itu masih digunakan sama mereka, Pak. Jadi kamu seragamnya mungkin Islam, tapi perilakunya mungkin di luar itu, supaya Pak, harapannya mereka itu dia keluar dari Islam, meski atau beginilah apa ya, seragamnya oke, tapi isinya enggak gitu. Makanya dia punya harapan itu menyusup seperti itu, pura-pura Islam, tetapi hakikatnya dia itu berharap nanti akan mengajak orang Islam itu keluar dari agamanya, yang mungkin setipe dengan dia. Terserah ya, dengan cara apapun. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh itu melalui pikiran-pikiran, melalui apa ya, misalnya ya diskusi-diskusi atau apa. Nah, nanti kan biasanya upaya-upaya seperti itu, atau melalui budaya-budaya yang orang itu nanti kecampur, mana yang hak mana yang batil itu nggak tahu. Jadi STMJ, sholat terus maksiatnya jalan gitu ya. Itu sebenarnya kalau orang Islam kok STMJ itu ya, itu harapan mereka supaya emang nggak terlalu Islam banget gitu, harapannya begitu ya. Tapi jangan sampai kita ya ikut apa istilahnya ya, ritme mereka ya. Makanya mereka itu sesama mereka itu punya siasat, qala ta'ifatu min ahli kitab, ini sesama mereka ya. Udahlah kamu beriman aja di awal-awal, nanti kalau balik lagi awal hari, itu wajhan nahar itu awal hari, artinya ya kalau siang disuruh beriman, tapi malamnya nanti kembali lagi ke mereka. Jadi memang dari dulu itu punya siasat begitu. Makanya kalau apapun itu Bapak Ibu, kalau lihat mungkin kalau gampangnya gambar, gampangnya kita memahami itu, kalau ada partai baru Pak, mesti orang-orang partai lama itu disuruh masuk, kamu masuk aja dulu, nanti tengah-tengah keluar. Itu siasatnya begitu. Makanya mesti ada orang yang pindah-pindah partai, dan semua orang-orang yang pindah partai itu belum tentu benar-benar masuk partai itu. Kadang-kadang memang masuk untuk mengacaukan partai itu. Jadi makanya kalau nanti Anda Bapak Ibu masuk ke partai ya memang orang partai itu bukan orang yang apa ya, bukan orang yang di situ terus. Bisa jadi nanti dia juga mencari yang lain, atau kalau dibayar untuk berkhianat ya barangkali bisa juga dia lebih memilih berkhianat yang menguntungkan daripada di situ nggak menguntungkan, misalnya ya. Nanti kalau di dalam dunia partai itu kira-kira seperti itu. Nah, dahulu agama itu juga sama, orang itu saling menyusup gitu, supaya kalau harapannya bisa menarik orang itu keluar, atau barangkali bisa merusak dari dalam. Makanya perlu kemudian kita itu tetap punya apa ya, kalau dalam agama kan kita punya kekuatan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, supaya nggak kemudian kegiring sama orang-orang seperti itu. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan mereka juga berkata jangan percaya kepada orang-orang yang tidak percaya dengan agamamu. Mereka itu nggak percaya kepada orang lain selain agamanya. Jadi rasis bahasa ininya Pak. Jadi ibarat kata itu ada orang ngomong kalau dia nggak agamanya sama dengan dia, itu nggak percaya Pak. Ya saya kira ya logis ya Pak, ya kira-kira begitu ya. Ya umumnya begitu ya. Wala tu'minu illa liman tabi'atinakum qul innal huda hudallah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah. Ayyuta ahadum mislama utitum, yang diberikan kepada seseorang sebagaimana yang diberikan kepada kalian. Artinya gini,
Dulu Bani Israel itu mengklaim yang paling dapat hidayah itu yang mereka, karena dia punya Taurat. Seolah-olah nggak bakal ada lagi kitab selain Taurat. Makanya dia nggak mau percaya selain kepada orang-orang yang percaya kepada Taurat. Ya, seperti itu ya. Padahal mereka itu mengakui bahwa Tuhan kita sama. Tapi dia nggak mengakui bahwa Tuhan memberikan kepada yang lain. Ibarat kata itu, dia mengklaim Tuhan hanya milikku saja, Tuhan hanya memberikan hidayah kepada kami saja, kalian enggak. Itu kan logikanya ya nggak masuk juga. Ibarat kata misalnya, makanya kalau ada orang beragama itu kadang-kadang Tuhan itu ya hanya menurunkan ini saja kepada aku, yang lain enggak. Itu juga orang yang mungkin sedang seperti itu ya. Mislama au yuhajukum inda rabbikum, atau kalian siap nanti berdebat di akhirat tentang apa ya, yang ini di hadapan Tuhanmu. Ibarat kata nanti pada akhirnya di akhirat itu Allah akan memberikan pengadilan bahwa mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya kalau orang logikanya sehat, ya dia tentu sebenarnya akan mengatakan bahwa Islam itu benar. Tetapi mungkin karena ada hal-hal yang mungkin menjadikan ini di dunia, ya dia kemudian menolaknya ya. Qul innal fadla biyadillah yu'ti man yasha, sesungguhnya apa ya, fadl ya, atau apa istilahnya ya, mana di sini, qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha ya, famin aina lakum annahu la yu'ta ahadum mislama utitum. Artinya keutamaan atau fadl itu ya di tangan Allah. Lalu kemudian bagaimana Anda mengklaim bahwa Allah tidak akan memberikan itu kepada yang lain, sementara Allah itu bukan atas kehendakmu. Ya kadang-kadang ada orang merasa paling dekat dengan Allah lalu mengklaim bahwa Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Ibarat kata itu apa ya, kalau ada mungkin contoh gampangnya, kalau ada orang itu kayak dekat sekali dengan seseorang lalu mengklaim semua keputusannya itu sama dengan keputusan orang itu namanya terlalu pede, Pak. Apa kalau di ini, mungkin kalau di sini juru bicara mungkin enggak lah ya. Kadang-kadang orang Yahudi itu merasa kesayangan Tuhan, jadi kadang-kadang kalau dia nggak seneng, dikiranya Tuhan itu juga nggak seneng. Kalau Tuhan mau memberikan kepada yang lain, seolah-olah itu harus atas persetujuan dirinya. Itu adalah kelakuan-kelakuan orang-orang Bani Israel. Maka jangan sampai kita sebagai orang Islam itu niru kelakuan mereka. Nirunya seperti apa? Kadang-kadang orang merasa paling benar, paling dekat dengan Tuhan, yang lain salah. Itu juga seperti kelakuan orang-orang Bani Israel. Artinya apa? Hidayah itu ya bebas oleh Allah, diberikan kepada siapa saja. Jadi nggak ada halangan Allah memberikan hidayah kepada orang lain. Makanya kadang-kadang ada orang mengklaim paling benar, itu mirip-mirip kelakuan orang Bani Israel ya. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Jelas sekali bahwa fadl itu ya di tangan Allah, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah itu maha luas, wallahu wasi'un alim ya. Dan Allah itu maha luas fadlnya dan maha tahu kepada siapa itu akan diberikan. Makanya Bapak Ibu, kita nggak boleh membatasi bahwa Allah nggak akan memberi hidayah kepada kita. Kita nggak boleh, karena Allah itu bisa saja memberikan hidayah kepada siapa saja. Jadi jangan membatasi diri, jangan apa bahasanya ya, jangan mengecilkan diri, karena sebenarnya Allah itu suka-suka ya memberikan kepada siapa saja. Makanya kadang-kadang ada orang tiba-tiba pinter gitu ya, meskipun sudah belajar, Pak, udah belajar lama, asalnya itu nggak pinter-pinter, nanti suatu saat tiba-tiba pinter, tiba-tiba itu apa yang pernah dipelajari itu tiba-tiba inget semua. Itu kadang-kadang seperti itu. Pas belajar nggak bisa, Pak, tapi nanti giliran sudah dibutuhkan, itu tiba-tiba yang dulu dipelajari itu bisa. Jadi kadang-kadang seperti itu, tapi tetap harus melalui proses-proses pernah belajar ya, atau pernah mempelajari sesuatu ya. Yahtasu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadlil alim. Yahtasu bi rahmati, Allah mengkhususkan dengan rahmatnya ya, may yasha kepada orang-orang yang
dikehendaki, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki fadl yang sangat agung. Artinya ya Allah mengkhususkan orang-orang yang dipilih ya dengan rahmatnya. Jadi enggak semua orang kemudian ya bebas mendapatkannya, tetapi tetap harus ada istilahnya orang-orang pilihan ya, yahtassu bi rahmati may yasha wallahu dzul fadl. Jadi Allah itu bebas memilih nabinya, enggak harus dari Bani Israel. Maksudnya kadang-kadang itu kan mereka mengklaim bahwa nabi-nabi itu harus dari keturunan Bani Israel. Toh juga nabi-nabi yang keturunan dari Bani Israel dia juga nggak terima, Pak. Misalkan Nabi Isa juga keturunan Bani Israel, tetapi dia juga nggak mau terima. Nabi Yahya juga keturunan, tapi juga tidak diterima. Pokoknya kadang-kadang itu orang itu pengennya itu sesuai dengan kemauannya. Banyak orang itu pengennya itu Allah itu menentukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Itulah yang kemudian menjadikan orang itu ya tidak tepatnya. Makanya kemudian Allah itu ya bebas mau milih nabi dari mana saja ya sah-sah saja ya. Wa min ahlil kitab man intakmanu bikin taurin, dan sebagian dari ahli kitab man intakmanu yang ketika kamu berikan amanah dengan uang yang banyak, yu'atihi ilaik, maka dia akan menunaikan amanat itu kepadamu ya. Wa minhum man intakmanhu bidinarin, dan sebagian yang lain ketika kamu percayakan kepada mereka bidinarin dengan 1 dinar, la yu'addihi ilaik, tidak akan mengembalikan kepadamu ila madum ta'alai qaima, kecuali kamu terus-terusan menagihnya ya. Bi annahum bi annahum qalu dzalika bi annahum qalu, karena mereka berkata laisa alaina bil ummiyina sabil, tidak ada bagi kami bertanggung jawab atas orang-orang bodoh ya. Wa yaquluna 'alallahil kadziba, dan mereka berkata kepada Allah ya dengan cara yang berbohong, wahum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Jadi sebagian orang-orang Bani Israel itu ada yang amanah, sebagian ada yang tidak amanah. Jadi umumnya kaum itu ya sama, Pak. Bani Israel pun sama. Ada yang mungkin ketika dititipin uang banyak itu dikembalikan. Ada pula yang dititipin 1 dinar pun nggak dikembalikan. Artinya itu setiap kaum itu mesti akan ada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada orang misalnya begini, contoh gampangnya, Pak. Titip itu misalnya gini, ada orang itu ketika utang banyak dia itu tetap mau bayar. Tapi ada juga orang itu yang hutangnya sedikit tapi nggak mau bayar. Ini seperti itu, Pak. Karena mereka mengira bahwa kalau orang-orang yang tidak seagama mereka itu didolimi itu tidak apa-apa. Bapak punya pikir, kalau ada orang punya pikiran kayak gitu, itu sama dengan dia, Pak. Kan dia nggak seagama dengan kita dolimi saja, itu nggak boleh. Makanya dalam Islam itu kalau kita bertransaksi harus tetap tidak dolim, meskipun kepada orang lain non Islam. Nah, sementara orang-orang seperti mereka itu kalau dengan non mereka itu dolim tidak apa-apa bagi sebagian kaum itu. Makanya ketika ada orang Islam misalnya transaksi dengan mereka menipu, bagi mereka nggak dosa karena dia menipu orang non agama mereka. Tapi kalau orang Islam nggak boleh, meskipun Anda transaksi kepada orang Islam atau non Islam sama saja. Kalau Anda menipu tetap dosa. Nah, jadi di sini contohnya ada sebagian orang Bani Israel itu kalau dititipin uang banyak, kalau kamu minta lagi itu langsung tanpa kamu minta itu dikembalikan. Bahasanya gini ya, misalnya gampangannya lah, Bapak mau pergi kemana, terus Bapak titip uang, saya mau pergi ke luar kota, saya titip uang ya 10 juta, nanti kalau saya datang berikan saya lagi. Ini nanti titip kan, Pak. Bapak kalau dititip uang 10 juta, kira-kira kalau orangnya sudah datang dikembalikan kan, mestinya kembalikan. Tapi ada orang dititipin 1 dinar saja, 1 dinar itu anggaplah 1000, Pak. Titip uang saya 2000 ya, saya tak ke kamar mandi dulu. Nanti setelah ke kamar mandi itu
nggak dikembalikan sebelum ada tagih-tagihnya. Mana uang 2000 dolar? Bentar. Wes tarsok. Padahal cuma 2000. Artinya kalau ada orang seperti ini itu nggak bisa dipegang. Kalau yang kecil saja dia mengembalikan harus ditagih dulu, itu apalagi yang besar. Makanya kalau ngecek sebuah kaum itu gampangnya, kalau dikasih uang besar kok amanah, apalagi dikasih yang kecil. Kok dikasih uang kecil nggak amanah, apalagi dikasih uang besar. Jadi sebuah kaum itu dari dulu di Bani Israil juga sama, ada yang masih menjaga amanat, ada juga yang seperti itu. Jadi normal ya, mungkin sampai sekarang itu setiap orang itu mesti ada yang setiap kaum, setiap generasi itu mesti ada yang kalau pinjem cepet ngembaliin, ada pula yang minjem sedikit tapi nggak punya niat ngembaliin, ditagih pun masih tarsok. Ya gitu. Tapi ya risikonya tarsok itu sebentar sama besok ya gitu ya. Tapi ngomongnya besok juga begitu lagi, sebentar dan besok. Ya itu nanti bisa, makanya saya harap ya kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita memang dititipi, kembalikan titipan itu. Atau kita dipinjemi, ya kembalikan pinjaman itu. Jangan sampai mengira orang mendolimi orang itu enggak ada dosanya ya. Karena mereka itu mengatakan gini, laisa alaina bil ummiyina sabil. Dia menganggap orang-orang Arab waktu itu ya orang-orang ummi, orang-orang bodoh ya. Dan mereka menganggap bahwa mendolimi orang-orang bodoh itu enggak dosa. Paham nggak ya? Ngapusi orang bodoh itu enggak dosa. Ibarat kata apa ya, kalau di transaksi penjualan itu kadang-kadang kan ada orang yang nggak ngerti barang, itu kan potensinya dibohongin sama apa istilahnya penjual ya Pak. Makanya orang Islam itu nggak boleh membohongi pembeli, meskipun pembeli itu nggak tahu barang. Sebenarnya bisa dibohongi gampang sekali. Oh ini paling bagus Pak, paling bagus. Padahal ya enggak, padahal kadang-kadang orang itu, makanya kadang-kadang marketing itu ya tolong dikondisikan jangan sampai kemudian membohongi orang-orang atau pembeli-pembeli yang bodoh. Wahum ya'lamun, yang mereka sadar itu melakukan kebohongan. Makanya kadang-kadang orang berbohong itu tentu sadar bahwa dia ngomong tidak sesuai dengan faktanya. Bala man aufa bi ahdi bala alaihim fihim sabil ya. Akan tetapi ada tanggung jawab mereka ya. Man aufa bi ahdi, barang siapa menepati dengan janjinya, au bi ahdillah au apa ilaihi an adai amanah wa ghairi wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi amanat dan takwa artinya kalau orang itu, semua orang itu bertanggung jawab untuk bersifat amanah kepada siapapun meskipun tidak seagama. Jadi Bapak Ibu kalau punya transaksi, maka dalam Islam nggak boleh transaksi itu merugikan orang lain meskipun kepada orang non Islam. Jangan mentang-mentang kan dia nggak Islam kita bohongi saja, nggak boleh. Atau kalau kepada orang Islam harganya sekian, kepada non Islam sekian, itu sebenarnya juga nggak boleh. Karena apa? Itu semacam itu. Tapi kalau orang lain kadang-kadang melakukan seperti itu, ya jangan ditiru. Ya itu ndak benar secara ini. Itu kan kalau bisa itu ya sama. Ya sama. Karena itu bagian dari kemanusiaan kalau dalam hal transaksi ya. Fa innallaha yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah itu senang orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Kembalian 1000 ya harus dikembalikan. Ibarat kata begitu kalau dalam dunia transaksi. Kadang-kadang ada orang itu misalkan uangnya 100.000 tapi kembali 1000, itu enggak dikembalikan sampai orangnya minta kembalian saya mana. Nah, itu kalau orang sampai diminta seperti itu berarti dia itu enggak amanah, harusnya tetap dikembalikan. Soal nanti terus dikembalikan lagi kepada orang yang ngasih ya enggak apa-apa, ya sudah ambil saja, itu enggak apa-apa, tapi jangan sampai tidak dikembalikan, kasihkan dulu ya, karena itu adalah bagian dari amanah ya.
In fa innallaha yuhibbul muttaqin ya wa nazala fil yahud lama badalun na'ti nabi, dan ada ayat yang turun ketika mereka mengganti ciri-ciri nabi dalam kitab mereka ya, fit Taurat wa fi man khalafa kadiban fi da'wa fi bai'isil'ah dan sebagainya, dan orang-orang yang apa ya istilahnya berbohong dalam urusan macam-macam dan juga perdagangan ya. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mengganti janji apa namanya perjanjian Allah ya, wa aimanihim dan sumpah mereka samanan qalila dengan harga yang kecil, ulaika la khalaqalakum la khalaqalahum, maka bagi mereka tidak ada bagian fil akhirati di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak mereka bicara, artinya Allah akan memarahi mereka, wala yang duru ilaihim, dan tidak akan merahmati mereka yaumal qiyamati di hari kiamah, wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka, walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Artinya innalladzina yastaruna bi ahdillah, jadi barang siapa orang-orang yang mengganti ayat-ayat Allah. Kalau dulu itu kalau ahdillah itu perjanjian Pak, kalau makanya kitab-kitabnya orang Yahudi dan orang Nasrani disebut perjanjian Pak, makanya disebut ahdi. Bi ahdillah artinya barang siapa mengingkari perjanjian atau mengingkari yang ada di dalam kitab perjanjian gitu ya, tentang penipuan dalam transaksi atau hal-hal yang lain gitu ya, maka nanti di akhirat itu nggak direken sama Allah. Direken, tahu direken ya Bapak Ibu ya, dicuekin meskipun dia beriman. Jadi orang-orang beriman tetapi perilakunya perilaku menipu, itu nanti di akhirat itu dicuekin, apa ya bahasanya, misalnya contohnya apa ya, misalnya ada anak nakal, langsung suatu saat dia lapar terus minta makan, orang tuanya lalu kemudian nggak ngelihat dia, terus pura-pura nggak denger, terus cuek. Apa bahasa ininya Pak, yang Bapak Ibu suka cuek siapa Pak, misalkan prakteknya itu loh ya, apa kayak gitu ya, melengos atau apa, pokoknya artinya sebenarnya jangan sampai orang itu mengaku beriman tetapi melakukan penipuan. Karena kalau nanti beriman terus melakukan penipuan, di akhirat itu nggak dapat nasib ya. Nasib itu artinya bagiannya. Kan di akhirat itu mestinya dia dapat bagian pahala. Tetapi karena dia menipu maka nggak dikasihkan bagiannya itu. Ibarat kata apa ya? Barat kata itu ada orang kuliah misalnya gampangnya, dia harusnya setelah wisuda dapat ijazah misalnya ya, karena dia menipu misalnya lalu ijazahnya tidak diberikan, kasarannya begitulah ya, terus nggak direken, nelpon nggak diangkat, WA nggak dibaca atau dibaca doang, read only atau enggak ya, macam-macam lah ya, contoh saja seperti itu kalau manusia saja kita dicuekin itu kadang-kadang sudah sedih, apalagi yang nyuekin Allah Pak, udah wassalam, artinya kepalang tanggung, masuk neraka enggak, masuk surga enggak ya, pokoknya janganlah seperti itu ya. Kalau orang beriman dituntut untuk apa? Untuk jujur dan amanah dalam urusan-urusan transaksi ya. Ulaika la khalaqalahum fil akhirah wala yukallimuhumullah ya wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adabun alim. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkan mereka. Artinya membersihkan mereka itu sebenarnya orang-orang yang beriman kalau punya kesalahan-kesalahan itu kan nanti di akhirat masih bisa dibersihkan ya Pak, di neraka. Dibersihkan di neraka artinya dibersihkan, setelah bersih diangkat ke surga. Tapi kalau orang-orang yang enggak dibersihkan ya di nerakanya itu ya nggak bersih-bersih. Ibarat kata apa ya, kalau pakaian cuman direndam saja itu kan nggak dicuci-cuci itu kan ya lama Pak, dijemurnya, kira-kira begitu ya. Ya bisa dibayangkan sendirilah ya, dicuekin
Ibarat kata Bapak Ibu nggak tahu pernah praktek nggak baju direndam sampai seminggu? Pernah. Jadi mencuekin baju sampai seminggu itu mending kalau direndam Pak. Kadang itu ditumbuk doang ya seminggu ya. Nah, dulu ada orang itu dibuntel itu diikat ya, pakaian kotornya belum sempat nyuci itu diikat di sarung, dipakai bantal, tapi sampai kadang berbulan-bulan jadi bantal. Tapi nggak tahu lah ya, tapi itu dulu lah ya, nggak tahu sekarang kayaknya nggak ada lah. Wa inna minhum lafariqa yaluna alsinatahum, dan sebagian mereka adalah ada orang-orang atau golongan yang yaluna alsinatahum, yang lidahnya itu dibolak-balik, artinya bersilat lidah bil kitabi, dengan kitab ya, tentang apa istilahnya, tentang ciri-ciri Nabi ya, litahsabuhu ya, harapannya itu untuk menipu. Jadi ada orang itu yang menggunakan membaca ayat itu diputer-puter supaya nggak sesuai dengan yang seharusnya, supaya nggak cocok dengan ciri-ciri Nabi ya. Wa ma huwa minal kitab, dan tidak ada itu dari kitab. Artinya apa? Membuat istilahnya ya apa ya? Membuat ayat-ayat yang keluar dari ayat itu. Apa ya istilahnya ya? Bersilat lidah lah. Pokoknya ini maksudnya ini maksudnya ini bukan itu ya. Karena saking nggak senengnya kepada Nabi Muhammad itu, ayat itu dipelintir ke sana kemari supaya nggak cocok. Ya nanti Bapak Ibu kalau lihat orang-orang yang sedang berantem di pengadilan itu kan jago-jago memutar lidahnya ya, kira-kira begitulah ya. Tinggal pinter-pinternya hakimnya kan gitu kira-kira. Itu namanya permainan silat lidahnya seperti itu. Ini dengan kitab itu juga begitu. Wa yaquluna huwa min indillah, ini dari Allah, firman-Nya begini, padahal Allah nggak berfirman begitu. Ibarat kata itu orang mengaku mengucapkan firman Allah tetapi itu bukan dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dan itu tidak dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba, dan dia berkata bohong atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, sementara mereka itu sebenarnya tahu bahwa itu bukan dari Allah. Kadang-kadang orang yang menipu itu sangat-sangat sadar Pak. Termasuk orang-orang yang menjadi juru pengacara atau juru ini, kadang-kadang itu sadar bahwa kliennya itu misalnya salah ya, itu trik ya, itu sama lah. Makanya kadang-kadang kan ada orang-orang yang dalam urusan agama itu juga berperilaku seperti pengacara, mengaku seperti pengacaranya Allah. Allah nggak ngomong apa tapi dia bilangnya begini begitu. Nah itu sebenarnya adalah pembohongan publik ya kalau dalam istilah kita. Nah, pembohongan publik atas nama Allah itu dosanya sangat besar. Makanya jangan sampai kita itu mengada-ngada sesuatu yang tidak ada dalam firman Allah. Wa nazala lama qala nasara najrud inna isa amrohum ayatakhiduhu rabban wa lama talaba ba'dul muslimin asujud lahu sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ini kemudian ada ayat turun dari tentang orang-orang Nasrani yang menganggap bahwa Allah memerintahkan ini dalam tafsir ini ya. Orang Nasrani itu mengatakan kepada orang Muslim, Allah itu memerintahkan kami untuk menyembah Isa. Lalu mereka komprominya gini, kami itu disuruh menyembah Isa, kamu juga disuruh menyembah Muhammad. Jadi dia mau ngajak versi mereka. Maka kemudian turun ayat apa? Maka nalibasarin ayyutiyallahul kitab wal hukma wa nubuwata summa yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Maka tidak patut libasarin bagi seorang manusia ayyutiyallahul kitab, yang diberikan oleh Allah kitab wal hukma dan syariat ya, wa nubuwata dan kenabian, summa yaqulu linnasi, lalu mereka berkata kepada manusia, kunu ibadan li, jadilah kalian beribadah kepadaku, min dunillahi, selain Allah, walakin kunu, akan tetapi katakanlah ya, kunu rabbaniyina, jadilah kalian adalah orang-orang
yang robbani. Robbani itu apa? Robbani itu adalah menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, yang bertuhan. Artinya ayat ini menolak klaimnya orang Nasrani Najran yang mengklaim bahwa dia disuruh menyembah Isa. Lalu dia bilang kepada orang muslim, kami disuruh menyembah Isa dan kamu disuruh menyembah Muhammad. Lalu kemudian ayat ini turun, maka nali basarin ayu'tiyaul kitaba wal hukma dan sebagainya. Artinya tidak ada manusia yang dijadikan nabi lalu nabi itu mengatakan sembahlah aku. Makanya nggak boleh orang itu menyembah sesama manusia. Ya, karena di sini Nabi Isa ya manusia, Nabi Muhammad juga manusia. Makanya di dalam syahadatnya orang Islam itu jelas langsung dibatasi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Sudah dibatasi bahwa Nabi Muhammad itu tidak boleh disembah, karena Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kunu robbanina, ya, menjadi orang-orang robbani. Robbani itu ya orang-orang yang khusyuk bertuhan, ya. Maksudnya bukan menyembah kepada pengajaknya. Maka sebagian orang itu banyak ketika diajak baik, kadang yang disembah itu yang ngajak. Itu nggak boleh, ya. Makanya Bapak Ibu lihat orang-orang agama-agama yang lain itu rata-rata yang disembah adalah nabinya. Sebagian menyembah nabinya, sebagian menyembah malaikat, sebagian lain malah menyembah setan. Kalah kacau. Jadi ada yang aneh malah yang wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak diperintahkan kepada kalian apa an tattakhidu untuk kalian mengambil malaikah atau nabi arbaban sebagai apa istilahnya sesembahan, ya. Menyembah malaikat. Kalau bahasa malaikat itu kan kalau dibahasakan lain mungkin ada malaikat pengatur hujan, malaikat, nah itu nggak boleh disembah, Pak. Makanya sebagian kaum itu ada yang menyembah malaikat-malaikat gitu, malaikat laut, malaikat udara, malaikat tanah, malaikat rezeki, disembah. Itu nggak boleh, ya. Ada juga yang sebagian menyembah nabi, ada sebagian menyembah Nabi Isa, sebagian menyembah Uzair. Orang Yahudi itu sampai ada juga yang sempat menyembah Uzair, karena Uzair itu dia bisa menghidupkan orang mati juga. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu kalau orang kagum itu lama-lama menyembah. Makanya Bapak Ibu nggak boleh kagum kepada ulama-ulama itu lalu menyembah. Itu nggak boleh. Makanya kagum itu secukupnya saja, ya. Mengkagum sama ulama, kadang-kadang orang itu kalau kagumnya berlebihan itu sampai nyembah-nyembah, sampai sujud, nggak boleh, ya. Wan nasoro, kalau orang Nasrani Isa, ya. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, adakah kalian diperintahkan untuk kafir setelah kalian berpasrah, ya. La yambagi lahu hada, tidak patut kalian disuruh berpasrah kepada Allah lalu disuruh nyembah orang yang menyuruhnya. Itu tidak patut, ya. Istilahnya jangan seperti itu. Wadkur wa id akhadna Allah wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina, dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada para nabi, ya. Lama ataitukum, ya, ketika didatangkan kepada kalian atainakum min kitabin wa hikmah, dari kitab dan hikmah, ya. Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, lalu datang rasul untuk membenarkan apa yang ada pada kalian minal kitab wal hikmah wa huwa Muhammad, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, untuk kalian beriman dan apa istilahnya sungguh kalian nanti harusnya apa? Beriman atas hadirnya itu, ya. Walatang surunnah, dan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Qala ta'ala lahum, Allah berfirman kepada mereka, aqrartum bidzalika, adakah kamu ikrar kepada itu, wa akhadtum, dan kamu ambil apa yang ada padanya,
ala dzalikum isri, atas itu ya, untuk perjanjianku. Wa qalu aqrarna, dan mereka berkata, qalu aqrarna, mereka berkata, qala fasyhadu, lalu Allah berfirman, maka saksikanlah ya, ala anfusikum bataba'akum wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku berserta kalian termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Jadi dalam ayat ini sebenarnya wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyina, sebenarnya dulu nabi-nabi yang sebelumnya dikasih tahu bahwa akan dihadirkan nabi yang lain yang akan menyempurnakan kitab-kitab yang diberikan kepadanya. Jadi sebenarnya makanya dalam kitab-kitab sebelumnya itu tentu dikasih informasi bahwa nanti akan disempurnakan agamanya. Tetapi ketika agama yang disempurnakan itu atau penyempurna itu datang, mereka itu tidak mampu menerimanya, padahal itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Ibarat kata gini Pak, apa ya bahasanya, kalau Bapak Ibu membuat sistem lalu nanti dibilang sistem ini nanti akan mengalami update berkala, lalu ketika updatean datang Bapak menolaknya, misalkan updatean OS HP Bapak itu ketika ada updatean baru kan sebagian orang itu nggak mau karena sudah terlanjur suka yang model lama. Updatean ini mengganggu saja, padahal updatean itu sudah dikasih tahu bahwa ini akan ada update selama sekian tahun berkala. Nah, semacam itu sebenarnya updatean itu untuk mempermudah, cuman kadang-kadang ada orang itu sudah terlanjur nggak mau diupdate, apalagi orang-orang yang sudah malas berubah. Orang yang malas berubah itu biasanya nggak mau menerima updatean apapun, sudah pokoknya begitu ya. Meskipun itu memperlambat hal itu ya, kira-kira begitu, tapi ya terserah lah ya. Dipinta apakah kamu akan ambil atau tidak ya, qalu aqrarna fasyhadu, maka sebagian menerimanya, dan wa ana ma'akum minasyahidin, dan itu sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman tawalla, barang siapa menolak ba'da dzalika, setelah itu, faulaika humul fasikun, maka sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang fasik. Artinya kalau kamu terima ya silahkan, kalau kamu nggak terima maka termasuk orang-orang yang fasik. Maka sebenarnya kan kalau diamati dari awal bahwa pertama adalah Taurat kemudian disempurnakan dengan datangnya Injil disempurnakan dengan datangnya Quran. Tapi kadang-kadang ada orang yang menerimanya, sebagian yang lain itu menolaknya. Kalau menerimanya ya termasuk mendapat hidayah, kalau menolaknya ya termasuk faulaika humul fasikun, maka dia termasuk golongan orang-orang yang fasik. Tahu ada kebenaran tapi dia menolak kebenaran karena ego sektoralnya itu. Apa ghairu dinillahi yabghun, apakah selain agama Allah yang dia cari ya, atau dia mencari walahu aslama mangfis samawati wal ardh, sementara berpasrahlah kepada Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi, tau'an dengan karena taat, wa karhan atau terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah semua akan kembali. Artinya Allah sampai mengancam, apakah kamu memilih agama selain agamanya Allah, sementara semua hal yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada Allah, tau'an au karhan, terpaksa ataupun taat. Jadi Allah itu sangat-sangat absolut, seluruh apa yang ada di bumi dan di langit ini tunduk kepada Allah, tau'an au karhan. Lah kok ada orang malah memilih agama selain yang ditentukan oleh Allah? Apakah kamu nggak akan susah gitu ya, ibarat kata ya, orang itu nanti akan dipaksa taat atau dipaksa tunduk kepada Allah, baik taat ataupun terpaksa. Ibarat kata lebih baik tunduk atau terpaksa kalau kepada Allah ya. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau misalkan kelaparan yang terpaksa dengan kelaparan yang taat, itu milih mana? Milih kelaparan yang taat Pak ya. Gimana? Kalau kelaparan tapi nggak taat itu 2 kali sakitnya Pak. Tapi kalau kelaparan karena taat itu masih kuat. Orang puasa itu anggaplah orang puasa itu kan kelaparan karena taat. Coba kalau orang nggak puasa, nggak makan sehari Pak, itu kayak sudah mau mati Pak.
bapak ibu buka sarapan aja sampai jam 2 itu udah kayak malaikat deket banget gitu ya. Enggak, ini kan artinya orang itu sebenarnya ketika taat sesuatu itu menjadi ringan. Makanya kalau kepada Allah itu usahakan memang karena taat, jangan karena terbebani. Kalau karena terbebani jadi bahan apa? Jadi berat. Sholat itu karena kalau beban jadi berat, tapi kalau karena taat jadi ringan. Sedekah itu kalau karena taat itu ya jadi ringan, tapi kalau karena terpaksa itu ya jadi berat. Makanya kalau ini latihannya adalah apa yang ada di bumi dan di langit ini disuruh tunduk kepada Allah, baik taat maupun terpaksa. Tetapi bumi dan langit itu memilih ataina to'in. Kalau dalam ayat lain, bumi ini sudah pasrah kepada, tunduk kepada Allah. Makanya kalau bumi ini misalnya ya, kalau dalam bahasa-bahasa lain, kalau bumi ini mau marah itu nggak semena-mena Pak. Makanya nunggu izin dari Allah. Misalkan bumi itu punya perasaan Pak, kalau dalam bahasa lain bumi itu kalau digunakan untuk yang tidak baik kan dia itu sebenarnya gemes, pengen nabuk saja Pak sama itu. Cuman karena kalau nggak dapat izin itu ya nggak mau dia. Makanya dia nunggu izin. Sebenarnya makanya saking taatnya bumi dan langit itu semuanya itu pengennya itu kalau ada orang maksiat ditabukin Pak. Cuman nunggu izin. Ibarat kata kalau ada anak sekolah ngebablek itu pengen nempeleng Pak. Cuman nunggu izin dari Kemenkumham. Iya. Soalnya kalau nggak diizini nanti ya salah apa namanya, salah kode etik. Ya sama Pak. Sebenarnya alam ini juga sama. Alam ini sebenarnya kalau lihat pengerusakan pengennya dia tuh nabukin. Cuman dia nunggu izin, semuanya nunggu izin ya. Makanya hati-hati kalau ya orang membuat kerusakan di bumi ya, termasuk maksiat intinya itu ya. Apa ghairotinillahi yabgun, apakah kalian berharap agama selain dari agama Allah ya, walau sementara Allah lah yang penguasa langit dan bumi. Masa kamu memilih agama yang gimana ya? Ibarat kata Allah menunjukkan bahwa langit dan bumi saja tunduk patuh kepadaku, kok kamu malah milih agama yang lain? Itu kan kamu kayak memilih sesuatu yang lebih rendah daripada itu. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna mir rabbihim la nufarriqu baina hadim mir rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Adanallahu wa yakum wa lafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.